Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Anne Sandra Dewi, Esos MIKOM, dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widya Puri Mandiri. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Mata kuliah Psikologi Komunikasi adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS, merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode direct learning atau ceramah, problem-based learning, role-play simulation, dan small group discussion. Pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya agar mahasiswa mampu memahami dan mampu mengkonstruksikan secara langsung permasalahan yang terjadi pada konteks psikologi komunikasi. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi dari Jalaluddin Rahmat dan juga buku referensi karya ahli lainnya dan juga artikel jurnal bereputasi yang memiliki kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Fokus utama mata kuliah ini adalah memahami diri sendiri dan orang lain sebagai pelaku komunikasi. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana psikologi melihat proses komunikasi manusia dan bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi komunikator yang sadar dan empatik melalui penguasaan teoritis terhadap 4 mazhab manusia komunikan, mekanisme pengolahan informasi internal atau intrapersonal, serta dinamika interaksi antar manusia atau interpersonal. Selain itu, mahasiswa dibekali keterampilan khusus untuk mendiagnosis hambatan psikologis dalam komunikasi kelompok maupun efek berlapis dari komunikasi massa. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komunikasi yang matang, mampu melakukan kajian ilmiah terhadap fenomena perilaku sosial, serta senantiasa menjunjung etika, keterbukaan pikiran, dan empati dalam kehidupan bermasyarakat. Selain daripada itu, berikut ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah CPMK berdasarkan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 1. Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup psikologi komunikasi serta membedakannya dengan pendekatan ilmu sosial lainnya. 2. Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik manusia komunikan berdasarkan 4 konsepsi psikologi yaitu psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanistik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilakunya. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme sistem komunikasi intrapersonal, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir, serta menjelaskan sistem komunikasi interpersonal, yaitu persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi, dan hubungan interpersonal. 4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh kelompok terhadap perilaku komunikasi, serta memetakan efek psikologis, yaitu kognitif, afektif, dan behavioral dari komunikasi massa terhadap khalayak. 5. Mahasiswa mampu mengatur dan mengevaluasi efektivitas pesan dan kredibilitas komunikator, yaitu etos, atraksi, dan kekuasaan dalam berbagai konteks komunikasi. 6. Mahasiswa mampu mendiagnosis hambatan psikologis dalam hubungan interpersonal maupun kelompok dan merumuskan solusinya menggunakan pendekatan psikologi komunikasi. 7. Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis fenomena komunikasi kontemporer seperti interaksi di media sosial, penyebaran hoaks, atau polarisasi opini menggunakan teori-teori efek media dan psikologi pesan. 8. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap empati,
terbuka, dan suportif sebagai komunikator maupun komunikan yang etis dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim untuk melakukan kajian atau riset mini mengenai perilaku komunikasi manusia dan mempresentasikannya dengan argumentasi yang logis dan ilmiah. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan materi pada pertemuan keempat, yakni Sistem Komunikasi Interpersonal. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini pertemuan kita yang keempat ya untuk mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan materi Sistem Komunikasi Interpersonal. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Afriansa Supagi, Bagis Nurkobi hadir, Bella Aulia Mardian hadir, Jajang Pratiwi hadir, Neki Vista Ferdiani, Elvira Mutia hadir, Penny Nur hadir, Muhammad Saleh Maka, M. Yogi Firmansyah, Rasya Devi, Karina Suwandi. Alhamdulillah semua hadir ya. Baik, kita mulai untuk perkuliahan hari ini mengenai sistem komunikasi interpersonal. Sebelum perkuliahan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kalian berada pada situasi di mana kalian melihat ada orang yang tidak kalian kenal dan tanpa sadar kalian memberikan penilaian terhadap orang-orang tersebut? Ada yang pernah mengalami hal tersebut? Pernah. Ya, memberikan penilaian meskipun kalian tidak tahu sebetulnya dia itu siapa, memiliki sifat apa, memiliki latar belakang yang bagaimana begitu ya. Dan coba kita lihat penilaian apa yang biasanya kalian berikan kepada orang lain tersebut. Ada yang mau menjawab? Bagis? Penilaian seperti apa kira-kira? Pernah mungkin kita biasa kan kalau ketemu orang mungkin aku pribadi ramah ya terus senyum ya senyum kayak gitu, ternyata si orang tersebut gak senyum balik. Aku kira orang tersebut cuek, ternyata matanya minus, gak pakai kacamata kayak gitu, tapi aku udah bernilai bahwa orang itu tuh cuek gitu, jutek. Ada yang lebih ke sifat, misalkan orang ini ya, ada yang pernah seperti itu? Apakah ternyata baik banget ya gitu? Ada yang pernah seperti itu? Kira pernah mengalami itu? Mungkin biasanya kalau itu diri aku suka dinilai sama orang itu judes karena dari penglihatan aku kayak liriknya gitu. Terus juga kalau aku menilai orang itu judes atau enggak ya dari gerak-geriknya, gestur tubuh dia, gimana pergerakannya, adakah emang kayak gitu atau emang judes. Jadi banyak orang yang menilai Elvira ini judes. Pandangan pertama, padahal aslinya judes orang. Baik. Ya. Nah, mengapa kita seringkali menghakimi orang dalam 7 detik pertama? Kira-kira kenapa? Iri hati mungkin. Iri hati. Karena penampilan? Karena tadi gesturnya begitu ya, akhirnya kita menghakimi. Tadi seperti tadi Judas dari lirikan matanya, padahal mungkin dia memang sedang melirik dengan tajam pada sesuatu yang menjadi perhatiannya. Kita lihat. Nah, itu yang disebut dengan persepsi. Persepsi kita tentang seseorang boleh jadi sesuai dan boleh juga tidak sesuai dengan kepribadian orang tersebut. Tapi kita mengambil kesimpulan tentang orang lain dari stimulus yang sampai kepada kita, meski informasi yang kita terima tidak lengkap. Jadi hanya yang kita terima saja. Itu kayaknya judes nih. Oh, dia tuh kayaknya gerakan tangannya tuh kayaknya terlalu berlebihan deh. Atau misalkan dia seperti aku ya orangnya ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ya, seperti itu. Baik. Kita lihat lalu apa itu persepsi interpersonal. Ini yang mata kuliah hari ini berkaitan dengan persepsi interpersonal ya. Kira-kira ada yang tahu?
Lanjut saja? Ya. Lanjut dulu ya. Jadi persepsi interpersonal adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan masa. Jadi kita biasanya akan mempersepsi sesuatu ketika kita sudah pernah punya pengalaman atas itu ya, pengalaman dengan objeknya, pengalaman dengan manusianya. Ya. Kita lihat persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seorang komunikan berupa pesan verbal dan non verbal. Jadi stimuli yang kita dapatkan itu yang akan memberikan makna terhadap kita. Kita yang memberikan makna kepada hal tersebut. Ya. Baik. Nah, yang penting adalah kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Jadi kalau kalian ingin berhasil dalam melakukan komunikasi, salah satunya adalah kepekaan kalian untuk lebih cermat dalam melihat persepsi interpersonal tersebut. Dan seorang peserta komunikasi yang salah memberi makna terhadap pesan akan mengakibatkan kegagalan komunikasi. Misalkan tadi Elvira, orang itu judes ya, akhirnya Elvira tidak mau beraktivitas dengan orang tersebut. Padahal ternyata orang tersebut baik hati atau justru nanti suatu saat nanti memberikan nilai tersendiri kepada kehidupan Elvira. Ya. Seperti itu. Baik. Dalam persepsi interpersonal ini ada persepsi objek, ada persepsi interpersonal atau lebih kepada manusia. Kita lihat perbedaan persepsi objek dan interpersonal. Ini kita lihat di sini ada gambar apa? Board. Kalau pertama kali kalian lihat board atau papan tulis ya, apa yang ada dalam pikiran kalian? Belajar. Sifatnya seperti apa? Karakternya bagaimana? Belajar. Karakter papan tulisnya. Lebar, panjang, terus apa lagi? Kasar, apa lagi? Keras, berkaki tiga. Jadi meskipun kita melakukan atau mengisi papan tulis tersebut dengan tulisan, karakternya dia, sifatnya papan tulis tidak berubah, betul nggak? Ya, dia akan tetap menjadi papan tulis meskipun kita isi dengan berbagai tulisan. Atau kita coba rubah tempatnya misalkan dari ruang kelas ke ruangan yang lain, dia tetap menjadi papan tulis. Berbeda mungkin kalau kita menghancurkannya dengan gergaji misalkan begitu ya, dengan menjadi potongan-potongan kecil, mungkin bisa jadi dia sudah bukan dari papan tulis. Tapi coba kita bandingkan dengan yang ini. Persepsi interpersonal. Siapa ini? Kembaran aku. Bukan kembaran ibu. Kalau kalian pertama kali melihat, coba ya satu persatu. Kalau pertama kali lihat Cipayu, apa yang ada dalam benaknya? Apa? Ramah. Positive vibes. Lembut. Kayaknya mirip orang Arab. Ada perbedaan yang disampaikan karena melihat dari cara dia berbicara, cara dia tersenyum, raut wajahnya, sorot matanya, begitu ya, pakaiannya, begitu. Ada penilaian yang berbeda. Maka kita lihat coba perbandingannya. Jadi objek ini hanya menanggapi sifat luar, bentuk ya, warna, tadi. Objeknya tidak bereaksi, jadi pasif. Mau dilakukan apapun, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Tidak akan memberontak seperti itu. Lalu relatif lebih stabil dan mudah diprediksi. Bentuk objek yang memang seperti itu saja, tidak ada perubahan apapun. Berbeda dengan manusia, di mana kita mencoba memahami motif, perasaan dan kepribadian, sifat dalamnya. Jadi ketika misalkan dia tersenyum, dia mungkin sedang berbahagia. Ketika dia cemburu, tuh jangan-jangan dia sedang kesal atau dia sedang bad mood, gitu ya, seperti itu. Lalu manusia bereaksi, ya, bereaksi ketika disakiti, maka dia akan akan sedih, begitu, nangis, begitu. Lalu sangat dinamis dan mudah berubah. Jadi ketika manusia sekarang, misalkan kalian usia berapa? 21. Mungkin berbeda sifatnya dengan ketika kalian berusia berapa? 3 tahun mungkin, ya, 15 tahun mungkin ya. Atau ketika masih labil gitu, tapi sekarang sudah mulai lebih tertata lagi ya. Iya, tergantung dari lingkungan dan
situasional dan ada faktor personal. Jadi ketika akan menilai itu ada faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan kita, ada yang dari diri kita, ya. Dari faktor situasional ini ada beberapa hal ya yang mempengaruhi. Yang pertama adalah deskripsi verbal, ada petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik, dan petunjuk arti faktual. Baik, deskripsi verbal, kata-kata tertentu mengarahkan seluruh penilaian kita tentang orang lain. Coba kita lihat, ada daftar stimulus A, ada daftar stimulus B. Yang pertama ini cerdas, yang kedua terampil, yang ketiga rajin, yang keempat stimulus A itu hangat, stimulus B itu dingin, lalu yang kelima teguh, yang keenam praktis, dan yang terakhir adalah waspada. Kalau dilihat dari rangkaian atau daftar kata ini, mana yang positif, mana yang negatif? Positif yang A. Positif yang A, kenapa? Positif yang A karena hangat, ya, hanya karena satu hangat saja dan stimulus B itu dingin, dianggap bahwa stimulus A lebih positif, begitu ya, hangat itu lebih terbuka, begitu ya, seperti itu. Dan ini bahayanya kalau kita mempermainkan deskripsi verbal itu ya, satu kata yang negatif di awal atau kata-kata yang negatif kita tampilkan, maka akan mengubah pemikiran orang terhadap kita atau terhadap sesuatu itu. Baik, ini ada petunjuk proksemik. Petunjuk proksemik adalah studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Istilah ini dilahirkan oleh antropolog interkultural. Istilah ini dilahirkan oleh antropolog interkultural Edward T. Ya. Baik. Jadi jarak yang dibuat individu dalam hubungannya dengan orang lain menunjukkan tingkat keakraban di antara mereka. Coba kita lihat ini ya, petunjuk proksemik. Kalau kita lihat yang ini, terlihat seperti apa? Romantis. Ada yang sudah mana? Bagaimana? Ya, jadi kita menyimpulkan keakraban seseorang dengan orang lain dari jarak mereka seperti yang kita amati itu menurut Edward T. Lalu petunjuk proksemik ini juga berkaitan dengan jarak ketika kita berada misalkan dengan atasan, begitu ya. Ketika atasan duduk bersama dalam satu meja berdekatan dengan kita akan lebih menilai dia memiliki kehangatan atau keterbukaan, ya, lebih mudah untuk kita berkomunikasi. Baik, kita lanjutkan. Kita lewat saja. Lalu petunjuk proksemik yang berikutnya adalah yang pertama ini pintu tertutup, lalu jadi ada pintu yang lebih terbuka, ya, seperti itu. Itu hampir sama juga. Jadi cara orang mengatur ruang itu mempengaruhi persepsi kita tentang orang tersebut, ya. Petunjuk kinesik. Ini persepsi yang didasarkan pada gerakan yang dihasilkan oleh individu. Kita lihat nih, yang pertama ini, bagaimana? Yang perempuan ini, dia berjalan dengan seperti apa? Percaya diri, ya, membusukkan dada, menegakkan dagu itu percaya diri. Lalu yang kedua, lesu, tidak percaya diri, galau, ya. Nah, itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Lalu yang kedua kakek ini terlihat bagaimana? Merenung, sedih, begitu ya. Lalu yang ketiga ini marah atau sedang memohon, juga orang sedang memohon. Baik. Nah, petunjuk kinesik ini bisa memberikan apa? Persepsi kepada kita. Dan begitu pentingnya petunjuk kinesik sehingga bila petunjuk-petunjuk lain seperti ucapan bertentangan dengan petunjuk kinesik, maka orang akan lebih mempercayai petunjuk kinesik. Jadi kalau kita lagi sedih nih, tapi kayak mencoba ceria, tapi air mata kita terlihat begitu, atau mencoba senyum tapi senyumnya tipis saja, begitu ya, itu orang akan lebih percaya bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Lalu petunjuk wajah. Ya, petunjuk wajah menimbulkan persepsi yang dapat diandalkan. Jadi wajah adalah cerminan jiwa. Ya. Nah, kita lihat ini ya petunjuk wajahnya. Kalau saya tunjuk yang ini, itu mereka dia sedang apa? Kaget. Ini? Ya. Ini? Hampir sama ya apa yang kalian pikirkan terhadap petunjuk-petunjuk
mungkin tinggi rendahnya suara, dialek begitu ya, tempo bicara gitu ya. Ada orang yang kalau bicara apa orang yang mungkin gugup, tidak percaya diri begitu, tapi berbeda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan terlihat lebih percaya diri, walaupun mungkin di dalam hatinya sama gugup juga, tetapi antusiasmenya yang kita lihat gitu ya. Seperti jadi tadi kan Abi bilang bahwa terkadang kita itu menilai dari tampilan luarnya saja, tapi sebetulnya kita sebagai orang komunikasi itu penting untuk menjaga penampilan kita sehingga orang lain akan memberikan kesan atau persepsi yang baik terhadap kita begitu ya. Jadi artinya misalkan kesesuaian pakaian dengan acara yang sedang dihadiri begitu ya, kesesuaian warna begitu ya, lalu potongan rambut dengan bentuk muka gitu, seperti itu penting. Tapi memang sekali lagi bahwa petunjuk antifaktual ini akan memberikan nilai tertentu atau persepsi kita terhadap orang tersebut. Nah, bahayanya adalah ketika penampilannya sedang tidak baik-baik saja, lalu kita memberikan penilaian yang buruk terhadap orang tersebut, padahal sebetulnya orang tersebut tidak seburuk itu. Sampai sini ada pertanyaan? Dapat dimengerti? Ya. Baik, kalau dapat dimengerti, saya ada kuis untuk kalian. Siapa handphone kalian? Boleh silakan dihidupkan. Nah, boleh, silakan. PIN-nya 539 4197. Ya, nanti kayaknya 20 menit. Kan nanti Diklik oke. Cantik. Ya ampun. Dari sebentar ya. Like. Syahra. Enang. Like. Oke, kalau tidak bisa semua langsung bilang ya, kalau misalkan itu nanti kalau udah sekitar
Pertanyaan selanjutnya. Masih ada yang salah, nggak apa-apa. Lebih banyak yang benarnya. Fauzan gak nyangka, Fauzan. Oke, selanjutnya. Hati-hati dengan pertanyaannya ya, karena akan jiwang sekali. Oh, satu orang siapa itu? Oh, Aca. Nah, Fauzan. Oke, selanjutnya. Hati-hati dengan pertanyaannya ya, karena akan jiwang sekali. Oh, satu orang siapa itu? Oh, Aca. Nah, yang ketiga, Zihan. Yang kedua, John. John, yang pertama, kuisnya hari ini. Oke, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Psikologi Komunikasi pada program studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Widya Puri Mandiri. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.